Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 28 Januari 2021. Mari kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan, perlindungan-Mu sepanjang peristirahatan kami, sehingga Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Demikian firman Allah di pagi hari ini yang mengajar kita mengenai iman yang berkualitas. Saya percaya Abraham memiliki iman yang berkualitas itu. Karena itu dia disebut sebagai bapa segala orang beriman. Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham, yaitu iman yang berkualitas. Lalu iman yang berkualitas itu seperti apa? Saya menjumpai setidaknya ada 2 ciri yang menunjukkan iman yang berkualitas itu. Yang pertama, iman yang berkualitas adalah iman yang teruji. Kita melihat dalam ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Ayat ini menunjukkan bagaimana iman Abraham diuji. Dengan cara Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dia kasihi kepada Tuhan. Saya percaya ini ujian iman yang sungguh luar biasa bagi Abraham. Setelah sudah usia tua dan memiliki anak, sudah barang tentu ini anak yang sangat dia kasihi, anak yang sangat dia sayangi. Tapi setelah itu Tuhan meminta dia untuk mengorbankannya kepada Tuhan. Ini suatu ujian iman yang luar biasa. Dan kita melihat dalam ayat ini bagaimana ujian iman dari Abraham, dan dia menang terhadap ujian iman itu. Karena itu dia melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia punya iman yang teruji, iman yang menang terhadap ujian iman yang sungguh berat itu. Nah, jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita belajar dari Abraham mengenai iman yang berkualitas, yaitu yang pertama, iman yang tahan uji. Mungkin kita tidak mengalami ujian iman seperti Abraham, tapi Tuhan pun seringkali menguji iman kita melalui pergumulan hidup yang kita alami, melalui penderitaan, melalui kesulitan, ataupun melalui sakit penyakit yang kita derita. Tuhan mau supaya iman kita teruji, iman kita menang terhadap ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Saya percaya ketika kita menang terhadap ujian iman itu, dengan cara bahwa kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak frustasi melalui ujian iman itu menunjukkan bahwa kita menang terhadap ujian iman
Dan kalau kita menang terhadap ujian iman, itu yang namanya iman yang teruji. Dan iman yang teruji seperti itu, itulah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita selalu melihat ujian iman itu sebagai suatu tantangan bagi kita untuk kita semakin maju, untuk iman kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah dengan berbagai pergumulan, penderitaan, kesulitan, tantangan hidup yang kita alami. Karena kita melihat itu sebagai bagian dari ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu Tuhan punya maksud untuk mengupgrade iman kita, sehingga iman kita teruji, dan itulah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua, iman yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah iman yang taat. Dalam ayatnya yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dalam ayat 1 dan 2 ada firman untuk Abraham mempersembahkan anaknya. Dan ayat ketiga dia melaksanakan firman yang difirmankan kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana ketaatan Abraham kepada firman Tuhan. Bagaimana kedengar-dengaran Abraham terhadap firman Tuhan. Dan disinilah saya melihat iman yang berkualitas yang kedua adalah iman yang taat. Keimanan kita kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan dilihat dari apakah kita pakai kalung salib atau tidak. Keimanan kita kepada Yesus Kristus bukan dilihat dari apa jabatan kita dalam gereja, tetapi iman kita, kualitas iman kita terlihat dari sejauh mana ketaatan kita kepada firman. Seperti Abraham, dia mentaati firman, dia melaksanakan firman, dan itulah ciri iman yang berkualitas. Dalam surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dengan kata lain, ayat itu mau berkata bahwa iman tanpa ketaatan kepada firman adalah sia-sia. Karena itu kita belajar dari Abraham sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita senantiasa taat kepada firman. Apa yang difirmankan Tuhan, mari kita belajar dan berusaha untuk terus melaksanakan firman, untuk terus mentaati firman, untuk terus kita dengar-dengaran dengan firman, karena ketaatan adalah bukti kualitas iman yang kita miliki. Kualitas iman kita bukan dilihat dari aksesoris-aksesoris spiritualitas. Keimanan kita, kualitas iman kita bukan dilihat dari jabatan, gelar, kesibukan-kesibukan kita dalam pelayanan, bukan di situ. Tapi menilai kualitas iman kita dilihat dari sejauh mana ketaatan kita kepada firman. Karena itu pagi hari ini mari kita belajar mengintrospeksi diri kita, dan bila kita dapati ada cara hidup kita, ada kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak taat kepada firman, mari kita belajar berkomitmen bahwa saya mau taat kepada firman, saya mau dengar-dengaran kepada firman, karena ketaatan kita kepada firman itu menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Allah di pagi hari ini yang mengajar kita mengenai iman yang berkualitas. Dan iman yang berkualitas adalah iman yang teruji. Dan yang kedua, iman yang berkualitas adalah iman yang taat kepada firman. Biarlah kita terus belajar, terus berusaha, sehingga kita terus semakin memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang berkualitas seperti yang dimiliki Abraham, yaitu iman yang teruji, iman yang taat kepada firman. Mampukan kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teruji, iman yang sungguh-sungguh taat kepada firman, sehingga kami sungguh-sungguh melaksanakan firman dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di pagi hari ini, dalam pekerjaan, usaha, dan kesibukan mereka. Ya Tuhan, tolonglah dan berkatilah mereka. Umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Hamba mohon berkat, pertolongan, dan pelindungan-Mu bagi umat-Mu dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa dalam edisi renungan harian berikutnya.